Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada video kali ini. Video ini adalah video ketujuh dari video-video yang membahas tentang Google Form. Di video sebelumnya atau di video ke-6 kita membahas bagaimana membuat soal untuk settingan ulangan harian dan menggunakan bantuan add-on form limiter. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan add-on Themify.me. Nah, apa perbedaannya antara form limiter dan Themify.me? Ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang kemarin kita lihat di form limiter. Jadi kalau yang belum nonton videonya bisa disaksikan di link berikut ini atau dilihat di kolom deskripsi. Nah, kelebihan dari form limiter ini adalah pertama mudah penggunaan form limiter. Kemudian yang kedua adalah pengerjaannya cepat karena dilakukan hanya satu kali. Kemudian kekurangannya adalah berlaku umum. Artinya kalau misalnya ujian itu tidak serentak siswanya, maka siswa yang tidak ulangan di waktu yang sama dia tidak bisa waktunya dia terbatas atau terkurangi. Kemudian yang terakhir kekurangannya adalah tidak ada tampilan waktu di layar. Sedangkan kalau Themify.me itu kelebihannya yang pertama ada tampilan waktu ujian. Jadi ujiannya nanti nampak di layar monitornya ketika siswa mengerjakan soal. Jadi siswa bisa memperkirakan berapa lama lagi waktunya dan kapan harus segera mengirim form jawaban. Ya, seperti yang kemarin kita bahas bahwa di Google Form kekurangannya adalah ketika waktu habis siswa belum mengirim jawaban, maka jawaban anak tidak akan tersimpan. Artinya dianggap siswa tidak mengerjakan soal. Itu yang salah satu mungkin kelemahan dari Google Form ini. Kemudian kelebihan kedua adalah siswa dapat mengerjakan dengan waktunya masing-masing. Karena di Themify ini nanti siswa akan mengerjakan soalnya masing-masing. Misalnya kalau siswa mengerjakan di jam 8, maka dia di jam 8 pun dia akan mendapatkan waktu yang sama dengan siswa yang mengerjakan di jam 7 ataupun di jam 9. Jadi setiap siswa mempunyai jatah waktunya masing-masing. Itu salah satu kelebihan atau keunggulan dari Themify.me. Kemudian yang ketiga kelebihannya adalah bisa melihat berapa lama waktu yang digunakan siswa ketika mengerjakan soal. Jadi di Themify ini kita bisa mengetahui siswa itu mengerjakan soal yang kita kirimkan itu berapa lama, apakah hanya 15 menit atau 30 menit atau 1 jam, 2 jam, itu bisa terlihat di Themify ini. Kemudian yang keempat kelebihannya adalah bisa melihat tingkat kefokusan siswa ketika mengerjakan soal. Jadi kalau misalnya siswa itu sering keluar dari web browser, itu akan kelihatan di Themify-nya. Nanti kita akan lihat dipraktikkan ya. Kemudian kekurangannya mungkin adalah menggunakan Themify ini sedikit ribet. Artinya langkahnya banyak yang harus dikerjakan. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah ini gampang banget. Kemudian yang kedua, satu siswa itu satu link. Artinya nanti kita harus tahu dulu sasaran untuk ujian ini ada berapa orang. Dan kita harus memasukkan semua nama-nama itu ke dalam Themify-nya. Baru nanti Themify akan membuatkan link untuk masing-masing orang tersebut. Nah itu mungkin kekurangannya. Tapi kekurangan ini juga bisa diatasi kalau kita sudah mahir ya. Baik, untuk mengurangi waktu, marilah kita ke TKP. Kita ke TKP, nah, kita menggunakan ulangan harian yang masih yang kemarin untuk mempermudah. Karena yang digunakan, baik, yang kita gunakan di sini ya ulangan. Kita hapus dulu. Ini bekas. Ini udah ulangannya. Selanjutnya harus kita lakukan adalah menginstal dulu add-on Themify.me. Gimana caranya? Tinggal klik titik 3 ini, kemudian klik add-on. Kemudian nanti di marketplace-nya kita cari namanya Themify.me. Nah ini kemudian tampilannya seperti ini, kemudian kita klik install, maka akan terinstall. Nah yang perlu diketahui untuk teman-teman sekalian adalah sebenarnya di aplikasi Themify ini ada fasilitasnya. Misalnya siswa harus memasukkan dulu
alamat email mereka, kemudian nanti linknya akan dikirimkan ke email. Karena kita menggunakan Themify atau add-on ini secara gratis, maka namanya gratis ya pasti akan dibatasi. Jadi kalau kita menggunakan metode itu, nanti kita hanya dibatasi hanya boleh dalam 1 bulan itu 100 responden. Kalau yang menggunakan metode masukkan email, kemudian nanti Themify-nya akan mengirim linknya ke emailnya mereka. Nah, di video ini jarang sekali dibahas. Di video ini kita akan membahas bagaimana cara untuk mengurangi kan kita tidak bisa nih kalau misalnya siswa kita sampai 200 orang kan nggak bisa kita menggunakan metode itu. Makanya di metode ini kita akan buat bagaimana cara memasukkan siswanya manual, kemudian nanti kita akan men-share link untuk siswa tersebut. Nah, nanti entah itu nanti mungkin nge-share-nya satu grup, satu kelas, nggak masalah ya. Baik, bagaimana cara melakukannya? Setelah kita download aplikasi Themify.me-nya, kemudian kita klik add-on-nya, kemudian kita klik Themify.me. Nah, ini sama ya, kayak tadi lagi nggak akan muncul. Kita refresh dulu sampai dia akhirnya muncul. Suka gitu dia, mungkin karena jaringan internetnya kurang bagus. Atau tadi pas upload-nya kurang tepat. Oke, kita klik lagi, coba. Kita coba lagi. Nah, sudah ada konfigurasi. Kita klik konfigurasi. Oke, akan muncul Themify.me. Sini, enable Themify.me. Oke, kita klik enable add-on for this form. Oke. Oke, sudah selesai. Themify-nya sudah diaktifkan. Setelah diaktifkan, langkah selanjutnya adalah kita ke alamat Themify-nya. Nah, kita masukkan di alamat baru Themify.me. Nanti kita akan masuk ke halaman login kita. Nah, kita login karena ini sudah login ya. Kita akan langsung login. Kalau enggak nanti akan kita disuruh masukkan alamat email kita dan login. Selanjutnya apa? Nah, ketika kita sudah menyalakan tadi di soalnya kita sudah mengaktifkan, mengenablekan Themify-nya, maka nanti di Themify akan muncul soal kita ulangan harian. Kalau misalnya di sini tidak muncul, maka yang harus kita lakukan adalah tinggal klik add form. Begitu ya, your get form, add open your, oke. Nah, oke. Enggak, nanti otomatis ternyata, maaf. Saya lupa. Oke, di sini akan muncul ulangan harian, seperti namanya form tadi kan, soal ulangan harian. Oke, akan ada ulangan harian. Kemudian di sini ada tulisan create test, view form, CSV, customize, dan public form link. Nah, public form link ini digunakan ya kalau kita misalnya jumlah siswanya kurang dari 100 orang, kita bisa menggunakan public form link ini. Nanti artinya siswa akan masukkan emailnya mereka ke link public form link ini yang akan kita buat nih misalnya kita. Nah, kita akan dapatkan di sini copy linknya. Nanti siswa akan diarahkan ke alamat ini. Nih, misalnya nanti yang kita share ke anak-anak menggunakan email ini. Nanti siswa masukkan alamat emailnya, kemudian nanti dia akan dapat email link untuk ujiannya. Cuman yang tadi saya bilang bahwa kalau menggunakan metode ini itu dibatasi karena kita menggunakan add-on gratis, kecuali kalau mau berbayar. Kalau berbayar itu fasilitasnya lengkap. Selain fasilitas ini adalah satu lagi fasilitasnya bisa mengaktifkan kamera anak ujian. Jadi ketika ujian videonya nyala, jadi kita bisa mengontrol benarkah anak ini fokus dalam mengerjakan ujian. Tapi itu berbayar. Sekali lagi berbayar. Kalau kita nggak mau bayar ya pakai yang gratisan saja. Berarti kita tidak menggunakan public form link ini ya. Kita silang saja. Berarti kita menggunakan ini create test. Kita create test. Nah, di sini ada settingannya. Time durasinya. Jadi durasi ujiannya berapa menit? Nah, kalau 2 jam berarti kita isikan 120 menit. Kemudian di sini perintahnya apa? Auto close form when time over. Ketika ini kita centang seperti ini, maka ketika waktunya habis 120 menit, maka siswa akan keluar sendiri. Dan kalau dia belum ngirim soal, ngirim jawabannya, maka tidak akan tersimpan.
Kemudian di sini ada hide timer. Hide timer ini kita tidak bisa ya karena kita menggunakan gratisan. Kalau premium baru bisa. Enable camera tracking bisa dilihat. Cuma ini untuk yang premium. Kemudian allow to view quiz score and result after submission. Kita kan tadi pakai settingnya nanti kita kirim manual. Oke. Berarti kita klik auto close form when time over. Pak, gimana kalau misalnya ini nggak dicentang? Kalau nggak dicentang itu nanti ketika dia habis waktunya nanti Timify-nya akan menghitung berapa lama dia setelah waktunya habis dia masih mengerjakan. Nanti akan ada laporannya juga. Nah, jadi kalau biasanya sih kita pakai yang auto close form when time over. Oke, karena kita akan nge-share linknya ini manual, jadi kita nggak perlu alamat email. Jadi kita hanya perlu namanya saja. Berarti kita siapkan saja namanya, nama siswanya. Misal, saya punya nama anak ini, anak kelas 15. Nah, kita ambil, kita copy semuanya anak kelas 15. Seperti ini. Kita copy. Setelah kita copy, tes. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, jadi kita harus masukkan dulu semua pesertanya, calon pesertanya ke sini. Ketika sudah semua ini, saya ambil contoh satu kelas saja. Kalau nanti ujian benerannya misalnya 6 kelas ya, dimasukkan nama-namanya ke sini. Oke, setelah itu kita setting waktunya tadi ya, belum 120 menit, kemudian auto close from when time over. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tinggal create. Oke, di sini Timify me allow you to send test in book from your conversation. Your from no has 26 new test, but you quote left hanya 12 tuh. Jadi gimana? Ya udah nggak apa-apa. Thanks, but jadi ini katanya kan saya udah nyobain menggunakan yang pakai email ya. Jadi katanya sorry, tesnya ini yang saya kirim itu ada 26 siswa, sedangkan jatah saya dari 100 itu tinggal 12. Nah, kalau mau katanya biar dapat 1.500 ini tes per bulan dan kamera tracking, silahkan pakai yang berbayar gitu. Tapi ya kalau ya teman-teman sekalian mau menggunakan yang berbayar ya udah tinggal yes show me the plan. Nanti akan ada biaya-biayanya. Kalau enggak ya sudah thanks but maybe later, mungkin nanti aja. Nah, itu oke. Nah, maka akan tersimpan di sini semua nama-namanya tanpa harus menggunakan alamat email sudah masuk di sini. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya berarti kita kan kalau ngopi link satu-satu gini capek ya satu-satu. Gimana cara cepatnya? Cara cepatnya di sini ada CSV. Kita klik CSV, kemudian di sini ada form mailing list. Kita klik form mailing listnya, maka akan terdownload. Setelah terdownload, nah seperti ini, kita buka. Nah, ini akan ada alamatnya. Nah, inilah nanti yang akan dikirimkan ke siswa kita. Kita coba ya, kita masukkan. Misalkan anggap aja ini adalah WhatsApp-nya, misalnya WhatsApp siswa. Nanti kita pastikan ke WhatsApp siswa, nanti tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti akan ada link-linknya. Nah, kalau ini di WhatsApp, kita ambil contoh saja deh. Kita buka WhatsApp. Misalnya kita download, kita pastikan di sini. Seperti ini. Oke, nah di sini sorry ya. Jadi kalau kita pastekannya pakai klik kanan, nah, kontrol paste. Kita ulang lagi, klik kanan ada di sini tempel. Nah ini kan berupa gambar ya. Gimana caranya biar nggak gambar? Kita copy ulang deh. Nah, mana tadi kita copy dari sini ya, dari Excelnya kita copy. Kemudian kita pastikan di sini, klik kanan. Mana ya? Mana ya? Nah, harusnya ada muncul pilih tempel. Bukan. Nah, biar dia berupa teks. Biasanya langsung ada di klik kanan seperti ini, klik kanan nanti akan ada tempel sebagai teks. Ini nggak ada ya, ini nggak ada, biasanya ada
Kalau nggak ada berarti masih bisa pakai cara yang lain. Cara yang lain kita masuk ke Word-nya tadi yang kita sudah pastekan di Word. Ya, seperti ini kita copy, Ctrl A, copy, kita cukup pastekan. Nah, kan berupa link. Kita enter, nanti silakan kita instruksikan saja nama-nama berikut, silakan masuk ke link yang sudah Bapak berikan. Nanti kita misalnya Ahmad Syafi'i, dia akan mengklik link Ahmad Syafi'i. Ketika diklik linknya, maka nanti anak itu akan diarahkan ke TimeMe-nya dia. Nah, seperti ini. Nanti tunggu waktunya. Akan muncul seperti ini. Bentar ya. Agak lagi. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ulangan harian 120 menit. The form you have attempted to open has time limitation. Jadi nanti di sini udah ngasih tahu pakai bahasa Inggris, tapi katanya form ini menggunakan time limit, artinya katanya this form is be automatic. Jadi formulirnya atau soal nanti akan otomatis keluar ketika waktunya habis, dan jawabanmu tidak akan tersimpan otomatis. Jadi kita harus mengklik sebelum waktunya habis. Oke, kita misalnya udah paham. Oke, siap, kita mulai mengerjakan ujian. Maka kita klik open the form. Masuk, open the form. Nah, ini kehebatannya Timify, nanti akan ada waktunya di atasnya. Oh, waktunya 1 jam 59 menit 48 detik. Masih ada ulangannya, nanti emailnya dimasukkan. Misalnya saya ulangan saja m@gmail.com. Kemudian pilihannya kelasnya 101, namanya M, nomor absennya misalnya 1 juga, kemudian berikutnya. Nah, oke, seperti ini. Kita jawab sembarang saja. Oke. Nah, ini kalau dia menggunakan Timify nanti akan muncul ini, dan ini tidak usah diganggu gugat. Ini adalah rekodnya Timify-nya ya. Kemudian ke sini, ini jawabannya B. Nah, setelah kirim, oh ini waktunya masih ada, nggak apa-apa. Kita kirim saja. Maka nanti tampilan selanjutnya akan begini. Thank you, your form was successful submit. Nah, oke. Maka anak itu sudah selesai melaksanakan ujian. Oke ya. Nanti tampilannya di Timify-nya, kita refresh ya. Nanti Ahmad Syafi'i ini, nih, tampilannya dia di sini, Ahmad Syafi'i sudah terisi. Nah, waktu 120 menit auto close form. Startnya mulainya tadi jam 9.25 menit, tanggal 18 Mei 2020. Selesainya jam 9.26, tanggal 18 Mei 2020. Terus finishing, jadi waktunya dia mengerjakan soal adalah 1 menit. Hebat sekali. Nah, jadi kita bisa memprediksi di sini, anak ini ulangannya kok cepat betul tapi nilainya tinggi, ya bisa dipertanyakan. Kemudian di sini ada tulisan always in focus, artinya anak itu nggak keluar dia mengerjakan terus soalnya di situ. Nah, gimana? Nah, kita lihat yang sudah pernah dilakukan ujiannya. Ya, nah di sini akan ada finishnya. Oh, ini ada finishnya 6 menit aja. Always in focus. Nanti ada yang tidak fokus nih. Kalau ini artinya time over, artinya anak ini dia mengerjakan soal tapi waktunya keburu habis, makanya time over dan dia dianggap tidak mengerjakan soal. Kemudian ada 4 menit always fokus. Nah, di sini ada juga akses via public form link. Dia mengakses lewat form publik. Ini kemarin saya pakai yang publik. Nah, ini time over, waktunya habis ya. Ya, mungkin itu saja. Kalau ada pertanyaan mengenai Timify.me atau tentang video ini bisa sampaikan di kolom komentar atau bisa ditanyakan langsung ke saya. Insya Allah kalau saya mampu, saya akan coba bahas. Kita jawab pertanyaannya, kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian video ini mungkin kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.